Saat menjalani takdir yang hasilnya sudah dapat dibayangkan seperti apa, itulah sakit yang tak berdarah. Tindakan pengecut akan selalu membawa kehancuran. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Bagian 2, pengecut. Detik-detik hijab qabul semakin dekat. Aku semakin cemas. Di sela kesibukan Mua mendandaniku, aku mengucapkan sholawat berulang kali untuk menghilangkan sedikit kecemasanku. Namun air mata ini tak bisa kubendung. Sang Mua beberapa kali menegurku, sebab bedak yang kupakai luntur oleh air mataku yang terus mengalir. Hari ini, yang seharusnya jadi hari bahagiaku, tapi itu tak dapat aku rasakan. Aku mencoba bertahan untuk tetap menjalani pernikahan ini, walaupun aku sudah bisa menebak akhirnya. Aku melirik bibiku yang sejak tadi menatapku iba. Hanya padanya masalah ini aku ungkapkan. Tetapi dia juga tidak mampu berbuat apa-apa. Bibirnya mengulas senyum. Tetapi aku tahu senyuman itu hanya untuk menghiburku. Tepat hari Ahad tanggal 2 Agustus, pukul 13.00, dia mengucapkan ijab qabul di depan orang tuaku dan seluruh keluargaku. Ijab qabul yang pada akhirnya akan menghancurkan hidupku. Kutatap wajah lega kedua orang tuaku setelah ijab qabul itu. Sementara aku menangis dalam hati, menangisi takdir yang tak dapat aku tolak. Keluarga mengiringi langkahnya ke arahku, agar dia segera membimbingku ke pelaminan. Kakiku seakan tak memijak tanah. Bumi tempatku menapak seolah amblas. Ku coba bertahan, memaksa bibir untuk tetap menyungging senyum, menutup perih yang menghujam jantung. Sungguh sandiwara yang sempurna. Pesta pernikahan yang begitu meriah. Baju adat warna biru yang aku kenakan berkilauan. Namun hatiku redup dan tak bergairah. Sesekali dia melirik ke arahku. Tatapan itu bagai tombak menembus jantung. Sakit, tetapi tak mampu mengelak. Andai tak mengingat orang tuaku yang begitu bahagia atas pernikahan ini, mungkin aku sudah berlari meninggalkan tempat ini. Kuucap istighfar berkali-kali dalam hati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku berusaha keras menahan air mataku. Tak mungkin aku menangis di depan para tamu. Ya Allah, ampuni aku. Sandiwara apa ini? Apakah aku termasuk orang yang mempermainkan pernikahan? Apakah aku berdosa? Tetapi aku tidak berdaya. Entah apa yang harus aku lakukan. Pesta berakhir, meninggalkan lelah, meremuk semua persendianku. Bukan cuma lelah fisik, tetapi perih hingga ke ulu hati. Ingin mengistirahatkan hati dan pikiranku dan berharap semua ini hanya mimpi. Jantungku berdebar saat melihatnya masuk dalam kamar. Tanpa sepatah kata pun, dia mengganti pakaian. Aku tak tahu harus berbuat apa. Maaf, aku harus pergi. Suara lirihnya menggetarkan hatiku. Bagai sembaran petir ucapan itu. Jantungku seolah terlepas dari tempatnya. Kumohon, jangan seperti ini. Tinggallah barang beberapa hari. Mari kita mencoba dulu untuk bersama. Kumohon jangan kecewakan orang tuaku. Ucapku penuh harap. Tidak, maafkan aku. Ini sudah jadi keputusanku. Ucapnya tanpa menoleh ke arahku.
Kumohon padamu, keluarga dekatku di luar masih banyak. Apa yang harus aku katakan jika kamu pergi? Ku coba mendekatinya dan memberanikan diri memegang tangannya. Jangan, tidak, maaf. Dia menepis tanganku membuat mataku menghangat. Cairan bening tak sanggup lagi untuk kubendung. Kumohon, jangan dulu. Aku jatuh terduduk, menangis pilu sambil memeluk kakinya. Aku buang jauh-jauh harga diriku. Toh dia sudah jadi suamiku. Aku tidak mau orang tuaku malu di depan orang banyak. Kumohon, tinggallah dulu. Kasihanilah orang tuaku. Ucapku lagi dalam isakan yang tak jua reda. Aku tidak melepaskan pelukanku di kakinya, berharap hatinya bisa sedikit mencair. Aku menangis memohon hingga akhirnya dia terduduk dan memelukku. Kulihat dia juga menangis. Maaf, jangan seperti ini. Aku tidak mau menyakitimu terlalu dalam. Lebih baik kita akhiri lebih awal. Ucapnya setengah berbisik. Tapi kenapa? Tanyaku menghibah. Aku tidak bisa meninggalkan dia. Jawabnya menundukkan kepalanya. Tapi, katakan alasannya. Bukankah kau sendiri yang menginginkan pernikahan ini? Sahutku mulai kesal. Dia membimbingku menuju kasur pengantin. Kemudian kami duduk bersama. Sebenarnya, aku mulai mencintaimu. Dia terdiam sejenak. Aku menunggu kata yang hendak meluncur dari bibirnya. Namun, aku juga tak bisa meninggalkan dia. Dia labil dan lemah. Tolong pahami aku. Bujuknya merendahkan suaranya. Kalau begitu, kenapa engkau melamarku jika kamu tidak bisa meninggalkan dia? Ucapku dengan suara gemetar. Ingin rasanya aku tumpahkan semua kekesalanku padanya yang selama ini hanya mampu kutampung sendiri. Namun tubuhku rasanya begitu lemah saat ini. Sedih, kecewa dan marah bercampur jadi satu. Maafkan aku. Tiba-tiba dia memelukku erat sambil menangis. Aku terkejut namun tak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya ada apa denganmu? Kenapa kau tega membuatku menderita seperti ini? Sahutku merasa tak bisa menerima begitu saja perlakuannya kali ini. Aku butuh penjelasan dari semua penghinaannya. Dia hamil. Ucapnya berat. Ucapan yang seakan meruntuhkan semua sendi-sendi dalam tubuhku. Bahuku lemas tak berdaya. Kuurai pelukannya dengan perasaan hancur. Ucapannya yang baru keluar dari mulutnya bagai sengatan lebah di sekujur tubuhku. Aku tak mampu berkata apa-apa lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Hanya kata itu yang terus kugaungkan sambil menggigit bibirku, menahan laju air mata yang terus mengalir membasahi pipiku. Dadaku terasa sesak. Jantungku seolah tercabik dan tersayat sembilu. Perih. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Ya Allah, takdir macam apa ini? Sanggupkah aku menjalani hari-hariku ke depan? Akankah bahagia itu ada? Rasanya ingin lari dari kenyataan ini, tapi kali ini tak kuat untuk melangkah pergi. Bersambung.